penghujung tahun ini, Berita Padang merangkum bencana yang terjadi di Sumatera Barat sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Nasional, sepanjang tahun 2024 di Sumatera Barat, terjadi 66 kali bencana. 51 di antaranya adalah banjir. Di penghujung tahun 2024 ini, Berita Padang mencoba merangkum peristiwa bencana itu. Pada akhir Januari lalu, jalan yang berada di Kampung Batubala, Nagari Gantiang Mudia Utara Surantih, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, putus. Hal ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan mengakibatkan badan jalan terkikis oleh derasnya air sungai. Meski bukan satu-satunya akses jalan bagi warga, namun jika melewati jalan lain, mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk menuju ke pasar dan untuk menjual hasil taninya. Tak hanya itu, akses warga untuk ke masjid dan anak-anak untuk ke sekolah pun jadi jauh. Di awal Februari, tingginya intensitas curah hujan di daerah Solo menyebabkan sejumlah wilayah di daerah ini terendam banjir. Seperti yang terjadi di daerah Bandar Baru, Jorong, Sungai Rotan, Kenagarian Cupa. Sebuah sungai yang berada di dekat Jalan Solo Padang meluap dan merendam jalan. Akibat kejadian ini, arus transportasi ikut terganggu karena kondisi air yang menutupi ruas jalan ini cukup tinggi. Selain di Nagari Cupa, banjir juga terjadi di daerah Sawah Luka, Jorong Kajai, Kenagarian, Kota Baru. Di lokasi ini, beberapa rumah ikut terendam banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Masih di bulan yang sama, Nagari Barula di Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar, dilanda banjir bandang yang disebabkan meluapnya sungai yang mengalir di daerah itu akibat diguyur hujan deras selama beberapa jam. Menurut warga setempat, baru kali ini air sungai meluap hingga mengakibatkan banjir bandang. Banjir bandang ini merendam puluhan rumah, areal pertanian, dan tempat ibadah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun Kepala BPBD Tanah Datar mengingatkan warga yang tinggal sangat dekat dengan aliran sungai agar mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Karena mengingat cuaca buruk dan seringnya hujan melanda sebagian besar wilayah di Tanah Datar. Pada akhir bulan Februari, daerah paling timur di Sumatera Barat juga dilanda banjir. Tak tanggung-tanggung, banjir melanda dua nagari sekaligus, yakni Nagari Bonjol dan Nagari Abai Siat di Kecamatan Koto Besar Darmasraya. Banjir terjadi akibat hujan deras yang berlangsung lama, hingga menyebabkan dua sungai, yaitu Batang Nabuan dan Sungai Batang Siat meluap. Puluhan rumah di daerah itu digenangi banjir dengan ketinggian air 1 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian materi masih dihitung petugas. Pada awal Maret, daerah pesisir selatan dilanda banjir bandang. Dilaporkan, banjir melanda 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Kapas, Sutra, Lengayang, dan Kecamatan Basa Ampe Balai Tapan. Berdasarkan data BPBD Pesisir Selatan, 23 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, dan 74.000 warga
sempat mengungsi akibat banjir bandang dan longsor. Banjir juga merusak ribuan rumah. 866 rumah rusak berat, 139 rusak sedang, dan 579 unit rusak ringan. Selain itu, 16 jembatan dan hampir 400 meter jalan juga mengalami kerusakan. Total kerugian di pesisir selatan diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Sebulan setelah banjir bandang pesisir selatan, sejumlah kawasan di Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, juga direndam banjir yang disebabkan tingginya curah hujan dan mengakibatkan debit air sungai Batang Gumanti meluap hingga ke permukiman. Sebelum sungai meluap, sebuah pokok kayu yang besar tumbang dan jatuh ke sungai. Saat debit air sungai membesar, kayu itu terbawa arus. Akibatnya, air pun meluap dan merendam beberapa rumah yang berada di pinggirnya dengan ketinggian air mencapai 20 cm. Puluhan rumah di Jorong Ranah Salido, Kecamatan Lembah Malintang, Pasaman Barat, direndam banjir. Hal itu disebabkan oleh meluapnya sungai Batang Salido yang mengalir di jorong itu. Batang Salido meluap karena daerah hulunya diguyur hujan deras. Kondisi itu menyebabkan pengemudi dan pengendara memilih untuk bertahan, menunggu air yang menggenangi jalan surut dan bisa dilalui. Kemacetan pun tak bisa dihindarkan. Selain jalan, rumah warga juga direndam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Hujan deras yang melanda Kota Padang sepanjang hari Selasa mengakibatkan terjadinya tanah longsor di kawasan Kelobanto, daerah Sitinjau Lawi, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang. Longsor terjadi di 3 titik jalan lintas nasional yang menjadi akses bagi warga untuk bepergian dari Padang menuju Solo. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi untuk mengenyahkan material longsor yang menimbun badan jalan. Akibat tanah longsor, kemacetan kendaraan tak bisa dielakkan. Jalan ini merupakan salah satu jalan nasional yang sangat padat dan menjadi akses bagi warga Padang menuju daerah timur Sumatera Barat.